Market Beat by Bank BTN. Rilis data ekonomi di pasar global cenderung minim sepanjang awal September, di mana data Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan penyerapan tenaga kerja di luar sektor pertanian atau non-farm payrolls atau NFP di bulan Agustus dilaporkan sebanyak 235.000 orang, jauh di bawah survei para ekonom sebanyak 728.000 orang. Rilis tersebut menguatkan ekspektasi The Fed yang baru akan melakukan tapering di akhir tahun ini, dan tidak menutup kemungkinan mundur di awal tahun depan jika data NFP selanjutnya yang dirilis awal bulan depan juga buruk. Sementara itu, kabar baik dari pasar domestik, di mana cadangan devisa Indonesia yang mencetak rekor tertinggi sepanjang masa pada akhir Agustus lalu. Bank Indonesia atau BI mengumumkan cadangan devisa per akhir Agustus 2021 sebesar 144,8 miliar US dollar yang merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Sepanjang bulan Agustus, nilai tukar rupiah mampu menguat 1,35% melawan US dollar. Sementara di Juli sebesar 0,24%. Artinya rupiah sudah menguat 2 bulan beruntun melawan US dollar. Rupiah mampu menguat meski isu tapering atau pengurangan nilai program pembelian aset quantitative easing atau QE yang akan dilakukan Bank Sentral Amerika atau The Fed semakin jelas. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM terus menunjukkan hasil positif seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin membaik, serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan dan ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat. Pasar saham Indonesia membukukan kinerja yang cukup baik di bulan Agustus, tercatat IHSG berhasil melesat 1,32%. Seiring dengan rilisnya laporan keuangan kuartal 2, emiten-emiten unggulan yang menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pasar obligasi Indonesia memberikan tren penguatan, di mana harga mayoritas obligasi pemerintah atau surat berharga negara atau SBN, di mana mayoritas investor kembali memburu SBN, ditandai dengan tren penurunan imbal hasil atau yield di hampir seluruh SBN. Katalis yang mendorong penguatan obligasi adalah keputusan dari Bank Indonesia untuk memperpanjang pembelian obligasi pemerintah hingga tahun 2022 mendatang yang disebut skema burden sharing. Bank Indonesia berkomitmen mengakumulasi pembelian obligasi sejumlah 215 triliun rupiah di tahun 2021 dan sejumlah 224 triliun rupiah di tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan pajak penghasilan atau PPH, bunga obligasi bagi investor domestik sebesar 10% dari sebelumnya 15%, berlaku mulai dari 30 Agustus 2021. Investor Tips: berinvestasi secara reguler, bertahap, dan hindari market timing. Diversifikasi portfolio Anda untuk meminimalisir potensi volatilitas yang disebabkan hal-hal tak terduga. Review portfolio Anda secara periodik dengan personal banker BTN Anda.